Bosan dengan bumi yang sudah tua ini? Ingin tahu apa yang ada di balik langit malam berbintang? Kamu bukan satu-satunya. Orang-orang telah mengajukan pertanyaan yang sama selama berabad-abad. Untungnya, para ilmuwan telah menjawabnya. Mereka telah menemukan banyak hal tentang tempat-tempat menakjubkan yang berjarak bertahun-tahun cahaya dari planet biru kita. 1 tahun cahaya itu sama dengan 9 triliun kilometer. Menakjubkan bukan? Jadi, ayo naik. Pesawat pengetahuan antariksa akan lepas landas. Perhentian pertama kamu adalah 2,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Ini adalah kuasar, salah satu objek paling terang di alam semesta dan yang pertama kali ditemukan. Kuasar bukan bintang, melainkan galaksi yang jauh. Objek yang sangat terang ini mendapatkan tenaganya dari lubang hitam supermasif. Piringan materi berputar mengelilingi lubang hitam dan menciptakan gesekan. Ini seperti saat kamu kedinginan dan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan agar tetap hangat. Gesekan antara kedua telapak tangan menciptakan panas, membuatmu merasa nyaman dan hangat. Hal yang sama juga terjadi di kuasar. Hanya saja jumlah panasnya lebih besar, jauh lebih besar. Semoga kamu nggak lupa bawa lotion tabir surya ya. Suhu di pusat kuasar bisa mencapai 10 triliun derajat Celcius. Selain itu, ada juga cahaya dan sangat banyak. Objek langit ini bersinar 100 kali lebih terang daripada seluruh bintang di galaksi. Waktunya untuk mendinginkan diri, tepatnya minus 272 derajat Celcius. Ini adalah temperatur nebula planet yang masih muda, yang disebut nebula bumerang. Nebula ini berada 5.000 tahun cahaya dari bumi. Teleskop Hubble milik NASA menangkap gambar formasi tersebut pada tahun 1998. Nebula ini tersusun dari gas yang berasal dari bintang yang mendekati akhir siklus hidupnya. Di dalam nebula itu lebih berangin daripada di kota paling berangin. Kecepatan angin mencapai 500.000 km per jam. Dan kalian harus berterima kasih karena suhu di nebula yang sangat dingin. Para peneliti sangat terkesan saat mengetahui bahwa suhu nebula bumerang hanya 1 derajat di atas 0 absolut. 0 Kelvin seharusnya merupakan suhu terdingin. Ini adalah titik di mana semua aktivitas molekul dan atom berhenti. Jadi ingin menyalakan termostat di pesawat ruang angkasa ini? Selanjutnya, kamu akan pergi ke tempat yang mungkin tidak ingin kamu kunjungi. Maaf, ini adalah lubang hitam yang paling masif. Raksasa ini terletak di jantung galaksi besar, sekitar 10,4 miliar tahun cahaya dari planet kita. Masanya 66 miliar kali lebih besar dari massa matahari. Cukup untuk membuat lubang hitam supermasif di galaksi kita merasa malu. Massa lubang hitam ini hanya 4,5 juta kali massa matahari. Tapi sebaiknya kamu tidak mendekatinya karena makanan lubang hitam terdiri dari materi. Dengan menghitung seberapa banyak materi yang dikonsumsinya, para ilmuwan bisa menentukan laju pemuaiannya. Dan lubang hitam itu punya selera makan yang tinggi. Para astronom meyakini ada lubang hitam sangat besar yang bersembunyi di suatu tempat di alam semesta. Kalau benar ada, masanya diperkirakan lebih besar dari 100 miliar kali massa matahari. Saatnya untuk ngemil sesuatu yang ringan. Wahana ini memasuki sistem Kepler 51. Sistem ini merupakan rumah bagi planet-planet paling ringan di alam semesta yang kita kenal, yang disebut sebagai super puff. Kayaknya lembut gitu ya, dan memang benar. Massa planet-planet ini sama atau sedikit lebih besar dari massa bumi. Tapi bukan berarti planet-planet itu kecil. Bayangkan planet-planet itu seperti permen kapas raksasa seukuran Jupiter. Planet-planet ini adalah planet yang baru lahir dan atmosfernya masih dalam proses pendinginan. Kamu mungkin harus menunggu proses ini selesai karena 270 derajat Celcius itu panas banget. Tapi bagi para ahli, planet super puff ini istimewa. Planet-planet ini sangat langka karena sejauh ini cuma ada kurang dari 20 planet yang berhasil ditemukan. Siap ikut lomba? Katakanlah pesawat yang kamu naiki melaju dengan kecepatan 40.000 km per jam. Ini adalah rekor kecepatan manusia saat ini. Rekor ini dibuat oleh trio astronot NASA dari misi Apollo 10 pada tahun 1969. Oh bukan, aku nggak lagi ngomongin Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Mereka sih di misi Apollo 11 setelahnya. Saat ini,
kamu akan berpacu dengan bintang yang berjarak 18.000 tahun cahaya dari bumi. Keuntungan terbesarmu adalah bintang ini merupakan bintang neutron. Bintang ini terbentuk ketika bintang masif lainnya kehabisan bahan bakar nuklir dan tidak bisa menopang dirinya sendiri. Bayangkan ada mobil yang berjalan dengan tangki kosong. Berarti kemenangan udah di depan mata kan? Ya, nggak juga. Saat sebuah bintang masif merasa waktunya sudah habis, ia akan mengerut dan mulai berputar. Para pemain seluncur indah juga melakukan hal yang sama saat berputar. Mereka melipat lengan mereka untuk meningkatkan putaran secara maksimal. Bintang neutron ini adalah juara di alam semesta. Bintang ini berputar dengan kecepatan 250 juta kilometer per jam. Itu kira-kira 24% dari kecepatan cahaya. Wow! Kamu ngerasa kehabisan energi nih, saatnya mengisi ulang energi dari semburan sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh berbagai bentuk radiasi. Semburan ini tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan hingga akhir tahun 1960-an. Satelit yang dilengkapi dengan detektor sinar gamma secara tidak sengaja merekam semburan radiasi yang sangat besar di luar tata surya. Apa itu? Bukan sesuatu yang gelap, tentu saja, karena ini adalah bentuk cahaya yang paling energik. Para ilmuwan meyakini bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika dua bintang neutron bertabrakan dan membentuk lubang hitam. Penjelasan lainnya adalah bahwa semburan sinar gamma merupakan tahap akhir dalam kehidupan supernova. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah bintang memutuskan untuk meledak. Semburan sinar gamma bersinar lebih terang daripada berlian. Sinarnya 1.000.000 triliun kali lebih terang dari matahari. Ini baru isi ulang energi yang mantap. Moodmu udah lebih baik sekarang. Kamu mau mengunjungi tempat yang punya daya tarik. Bukan resor pantai indah, melainkan Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan sedikit keunikan. Magnetar memiliki medan magnet yang triliunan kali lebih kuat dari yang ada di planet kita. Tapi jangan tertipu oleh daya tariknya yang kuat. Kamu gak akan bisa selamat untuk bisa menceritakan kisahnya kalau kamu terlalu dekat dengan Magnetar. Pada tahun 2004, suar yang muncul dari permukaan Magnetar berhasil memampatkan medan magnet bumi dari jarak 50.000 tahun cahaya. Cukup mengesankan untuk bintang seukuran satu kota. Kamu jadi pengen kerja sama dengan magnet besar ini untuk melakukan misi pencurian terbesar yang pernah ada. Magnetar memiliki kemampuan untuk menggesek semua kartu kredit di planet bumi dari jarak setengah perjalanan ke bulan. Untungnya bagi kita, NASA sudah menemukan 31 bintang yang mirip sejauh ini. Kamu baru saja lolos dari tarikan Magnetar. Tiba-tiba, kamu mulai merasakan ada kekuatan aneh yang menarikmu menjauh dari tempat tinggalmu. Itu adalah The Great Attractor, salah satu misteri terbesar di alam semesta. Ketidakteraturan gravitasi yang sangat besar ini telah menarik kita semakin dekat dan semakin dekat dengannya selama miliaran tahun. Luar angkasa yang gelap, misterius dan dingin. Komet, asteroid, planet, bintang, dan sesuatu yang mengintai di sana lebih jauh dari Pluto. Ya, ini mungkin planet ke-9 tata surya, planet yang selama berabad-abad dicari. IRAS, yaitu satelit astronomi inframerah, mengumpulkan data menarik pada tahun 1983. Itu bisa menjadi bukti bahwa planet ke-9 bersembunyi di sana. Tidak ada yang tahu apa planet itu sungguh ada, tapi penemuan ini membantu merancang model untuk lebih memahami kemungkinan planet ini. Dan pada tahun 2016, ilmuwan menemukan bahwa benda angkasa kecil di sabuk Kuiper mengorbit agak aneh. Sabuk Kuiper adalah area luar tata surya. Itu adalah cincin dalam bentuk donat berisi sisa-sisa dari masa pembentukan tata surya. Kamu bisa menemukan donat ini lebih jauh dari Neptunus. Benda angkasa di wilayah itu memiliki orbit aneh, hampir seolah-olah benda besar dengan gravitasi kuat menjauhkan mereka. Tok-tok, planet ke-9 lagi. Menurut teori, ukurannya mungkin 5-10 kali massa planet kita dan 20 kali lebih jauh daripada Neptunus. Satuan astronomi sama dengan jarak antara planet kita dan matahari. Pluto diperkirakan memiliki jarak 40 satuan astronomi dari matahari. Tapi, planet ke-9, jika ada, jaraknya 400-800 satuan astronomi.
Planet misterius ini akan butuh 10.000 sampai 20.000 tahun bumi untuk membuat satu putaran mengelilingi matahari. Ini mempersulit kita menangkap benda angkasa ini. Ada teori bahwa planet ke-9 mungkin terbentuk di antara orbit Jupiter dan Neptunus, sama dengan raksasa gas lainnya di tata surya kita. Gaya gravitasi satu dari dua planet besar ini mungkin mengusir planet ini dari orbitnya. Ya ampun, lalu planet ke-9 bisa terlempar jauh dari 8 planet yang kita tahu. Itu berakhir sebagai semacam limbah es, cukup kecil di awal. Tapi seiring waktu, planet ke-9 telah membersihkan orbitnya dari bebatuan beku dan debu, lalu akhirnya membentuk planet sungguhan. Teori lain mengatakan ini bisa menjadi planet yang hilang dari bintang lain dalam perjalanannya saat mendekati tata surya kita. Apapun itu, planet ke-9 mungkin tidak memantulkan banyak sinar matahari karena jaraknya sangat jauh. Para astronom tidak yakin di mana tepatnya mereka harus mencari planet itu. Luar angkasa gelap, misterius, dan tidak berujung. Tentu saja, tapi jika kita menemukan planet ke-9, itu akan menjadi bukti kuat pertama bahwa ada lebih banyak planet di tata surya kita. Beralih ke eksoplanet menarik yang jaraknya hanya 90 tahun cahaya dari kita. Eksoplanet adalah planet yang letaknya di luar tata surya. Planet ini memiliki atmosfer dengan awan air. 1 tahun di sana adalah 24 hari di bumi, dan planet ini berputar mengelilingi bintang Katai Merah yang jauh lebih redup dan kecil daripada matahari kita. Itu sebabnya, meskipun planet ini 8 kali lebih dekat dengan bintangnya daripada kita dengan matahari, suhu di sana mirip dengan suhu di bumi. Eksoplanet ini memiliki ukuran yang sama dengan Neptunus. Planet ini juga tidak begitu padat. Artinya, planet ini sebagian besar terbuat dari gas, tidak seperti bumi yang terbuat dari batu. Suhu rata-rata di sana adalah 60 derajat Celcius, sehingga menjadikannya salah satu eksoplanet kecil terdingin yang pernah kita temui. Semakin dingin eksoplanet, semakin besar peluang kita akan menemukan awan di atmosfernya. Para peneliti telah menemukan lebih dari 4.000 eksoplanet, tapi semuanya ditemukan di dalam Bima Sakti, setidaknya sampai sekarang. Untuk kali pertama, para astronom menemukan sebuah planet di luar galaksi kita. Planet itu disebut 5M1 ULS-1. Planet ini berada di galaksi pusaran, galaksi spiral yang jaraknya 28 juta tahun cahaya dari kita. Pernah ada bintang besar tapi cukup muda yang terjebak dalam tarian gravitasi dengan sesuatu yang bisa menjadi bintang neutron padat, inti runtuh dari bintang raksasa atau lubang hitam. Pasangan tari bintang itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Pasangan itu memakan si bintang dengan rakus mengoyak plasmanya. Lalu hal tak biasa terjadi. Objek asing, mungkin seukuran Saturnus, melintas dan menghalangi konfrontasi ini dari tata surya kita. Sekarang, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Tapi ini mungkin bisa menjadi planet terjauh yang pernah kita temukan. Ada sebuah planet yang baru ditemukan di luar tata surya. Ukurannya sebesar Jupiter. Planet ini mengorbit 2 bintang. Dan seperti yang bisa kita amati dari planet kita, planet ini melintas di depan kedua bintang itu. Satu putaran penuh mengelilingi 2 bintang ini artinya 1 tahun. Kira-kira butuh 200 hari bumi. Pada hari penemuan planet sebelumnya, para ilmuwan juga menemukan planet itu memiliki pendamping tak biasa. Itu adalah Jupiter superpanas dengan orbit sangat ketat mengelilingi bintangnya. 1 tahun di sana hanya berlangsung selama 1,9 hari bumi. Planet ini memiliki orbit berbentuk aneh. Planet ini juga bergerak dalam arah berlawanan dari rotasi bintangnya. Jika kamu bisa menjelajah sejauh 57 tahun cahaya dari planet kita, kamu akan melihat sesuatu berwarna merah muda mengintai di kegelapan. Semakin dekat, itu semakin besar dan menarik. Ya, itu adalah planet berwarna magenta. Jaraknya beberapa miliar kilometer dari mataharinya. Ini adalah salah satu planet termuda yang pernah ditemukan ilmuwan. Umurnya hanya 100 sampai 200 juta tahun. Planet ini terbuat dari gas merah muda, sama dengan Jupiter. Jadi, jika kamu bisa mendekati permukaannya, gas ini akan menyelimutimu seperti kabut tebal. Jika kamu mendekat dan masuk lebih dalam, gas ini akan menjadi lebih gelap dan berwarna kemerahan. Lihat inti planetnya, itu super panas. Karena suhunya yang mencapai 240 derajat Celcius, planet ini seperti oven. Panasnya adalah penyebab planet ini bersinar terang. Kamu juga melihat langit berwarna merah muda pudar dengan awan yang terbuat dari tetesan air beku, mirip dengan awan kita.
Ada sebuah eksoplanet yang ukurannya separuh bumi. Itu merupakan salah satu planet terkecil yang pernah kita temukan di luar tata surya. Diameternya 9.000 km. Sebagai perbandingan, diameter bumi adalah 12.700 km. Planet ini sebagian besar terbuat dari besi, mirip dengan Merkurius. Merkurius memiliki inti besi yang besar dan kerak yang sangat tipis, sehingga membuatnya unik di tata surya. Pada masa-masa awalnya, planet ini menabrak benda angkasa setidaknya sekali. Tabrakan itu menarik lapisan luarnya. Itu sebabnya hanya inti besinya yang keras yang tersisa. Mungkin eksoplanet kecil ini mengalami tabrakan besar juga. Mungkin itu sebabnya mantel planet ini hilang dan menyisakan sebagian besar inti besinya. Atau mungkin ini hanya sisa planet gas yang dulunya seukuran Neptunus. Atmosfer planet ini mungkin hancur karena jumlah radiasi besar dari bintangnya. Planet ini hanya berjarak 31 tahun cahaya dari kita, dan hari di sana kurang dari 8 jam bumi. Planet ini hanya sedikit lebih besar daripada Mars. Manusia tidak akan menghuni tempat itu karena suhu ekstrimnya yang mencapai 1.500 derajat Celcius. Mungkin saja ada lava cair di sisi planet yang menghadap bintangnya. Suhu itu cukup tinggi untuk melenyapkan atmosfer apapun. Jadi, planet ini mungkin pernah memilikinya dulu. Biasanya, raksasa gas seperti Jupiter tidak dihuni karena memiliki kondisi cuaca, suhu, dan tekanan ekstrim. Dan tidak ada bangunan yang bisa menciptakan kehidupan. Tapi planet terestrial lebih kecil, seperti bumi, memiliki lebih banyak bahan-bahan kunci seperti oksigen dan air cair. Selain itu, planet terestrial memiliki suhu lebih dingin dan kondisi lain. Namun, tentu saja tidak semua planet terestrial bisa dihuni. Tidak mudah mencari planet dengan kondisi yang mirip bumi, atau setidaknya kondisi yang akan memungkinkan hidup berkembang di sana. Tapi inilah Kepler-22b, salah satu temuan paling menjanjikan kita. Jaraknya 600 tahun cahaya dari kita, ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi, dan dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Planet ini disebut bumi super. Ini kategori planet yang tidak seperti planet di tata surya. Ukurannya lebih besar daripada bumi, tapi masih lebih ringan daripada raksasa es seperti Uranus atau Neptunus. Bumi super bisa terbuat dari batu, gas, atau campuran keduanya. Kepler-22b berada dalam zona laik huni bintang induknya yang tidak lebih terang daripada matahari. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu. Ini mungkin memiliki laut, tapi tidak menampung kehidupan apapun. Setidaknya, kita belum tahu tentang itu. Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah. Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena Katai Merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya, atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar. Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar Katai Merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta. Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba dan lokasinya masih ada di tata surya kita.
Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin, kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur. Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah bumi super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2-10 kali massa bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip bumi. Bumi super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu bumi super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal bumi super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju bumi super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu. Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar. Seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu. Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi, dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik, sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa, jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah. Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya, dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet.
Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif. Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman. Tapi bagi organisme lain yang ada di seberang galaksi, planet kita mungkin kelihatan mencekam. TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik.
Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Gak bisa dijadiin tempat healing nih. Kerot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah,
Hal ini bikin gravitasi Korot EXO 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Bayangin deh, semua planet dalam tata surya mengadakan rapat dan memutuskan bumi harus pindah ke galaksi lain. Terus gimana? Oke Sobat Sister, kalau bumi diusir dari tata surya, bisa dibilang kita akan mengalami perjalanan yang gak mulus. Seperti yang kita tahu, tiap planet menempati orbitnya sendiri yang terhubung dengan matahari, menjamin tata surya kita berjalan sempurna. Tapi keadaannya gak selalu kayak gini. Miliaran tahun lalu, planet-planet dan asteroid selalu bertabrakan satu sama lain. Butuh waktu tertentu sampai tiap planet menemukan orbitnya masing-masing dan sistem kita membentuk formasi seperti yang sekarang ini. Mungkin kamu udah tahu faktor pengatur terpenting dari tata surya adalah gravitasi. Gravitasi menarik tiap materi ke tiap materi lain di alam semesta dan makin besar masanya, makin besar juga gravitasinya. Matahari melingkupi 99,75% dari seluruh massa dalam tata surya. Tarikan gravitasi matahari lah yang membuat bumi selalu berada di jalur yang stabil dan tetap. Tapi agar bumi menjadi planet liar, kita nggak butuh rapat antar planet yang surrealis itu. Hal ini mungkin kok. Memang kesannya nggak mungkin, tapi bisa. Misalnya, jika planet atau bintang pengembara apapun melintas dekat dengan tata surya, gaya gravitasinya bisa mengacaukan keteraturan planet-planet kita. Tapi tahu nggak sih, hal ini pernah terjadi loh. Sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang katai merah melintasi awan Oort dan mengacaukan semuanya. Awan Oort adalah lingkaran luar puing-puing ruang angkasa yang terletak di tepian sistem tata surya kita. Letaknya jauh di luar Pluto dan sabuk Kuiper dan mengitari matahari dalam orbit bola raksasa. Selain ke-8 planet dan sabuk Kuiper, ada sabuk asteroid lain antara planet Mars dan Jupiter. Sekarang, para ilmuwan menanti katai merah lain yang akan melintas di dekat tata surya kita. Tepatnya sebuah bintang oranye dari rasi Serpens-Skoda. Para astronom mengira bintang ini akan lewat di dekat matahari sekitar 1,29 juta tahun lagi dalam jarak sekitar 160 miliar kilometer. Masa bintang ini 60%-nya masa matahari, ini cukup untuk menimbulkan gangguan besar dalam sistem kita. Begitu bintang itu memasuki sistem, kita akan bisa melihatnya di langit malam tanpa alat bantu. Kayak melihat sebuah titik keoranyean kecil di langit. Selama berbulan-bulan, ukuran bintang ini akan makin membesar sampai kita bisa melihatnya di siang hari. Pada titik tertentu, ukurannya akan jadi begitu besar sampai kita nggak bisa menatapnya secara langsung. Sama seperti kata orang yang melarang kita menatap langsung matahari, tapi toh kita tetap melakukannya kan? Saat itu, langit malam akan dipenuhi sinar merah yang menakutkan. Dan setelah beberapa bulan, bintang oranye itu akan mulai menyusut lagi menjadi lebih kecil dibanding matahari. Tapi tunggu, matahari juga jadi lebih kecil? Iya, betul. Lewatnya Gliese 170 bikin bumi keluar dari orbitnya dan gaya gravitasinya menarik kita dari keselarasan alam kita. Sekarang bumi akan berkeliaran di tata surya sampai menuju luar angkasa. Jadi bakal gimana planet kita kalau kejadiannya memang begini? Pertama, bumi akan meninggalkan area yang disebut zona Goldilocks atau zona layak huni. Ini adalah bagian tata surya yang agak sempit di mana manusia bisa bertahan. Apa rahasia kesuksesannya? Air dalam keadaan cair.
Para astronom juga telah menemukan bahwa Merkurius juga mengandung air, tapi cuma di kutub utara dan selatannya saja, tempat yang nggak pernah dicapai oleh cahaya. Pluto, planet katai di ujung tata surya kita, 30%-nya terdiri dari air, tapi sebagian besarnya tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Kalau benar-benar meninggalkan orbitnya yang istimewa itu, Bumi akan bergerak di seluruh galaksi dengan kecepatan orbit 108.000 km per jam. Itu 1000 kali lebih cepat dari larinya Cheetah. Kenceng banget ya! Jadi dalam waktu kurang lebih sebulan, umat manusia akan melihat raksasa merah Mars di Cakrawala. Sampai saat itu, kita akan memperoleh 40% dari sinar matahari yang dulu kita miliki. Kalau ada yang mau memulai peradaban baru, ini akan jadi momen sempurna. Dengan sinar matahari yang berkurang, tanaman akan lebih sulit melakukan fotosintesis, maka sebagian besar flora di planet kita akan mulai lenyap. Beberapa hari setelah meninggalkan orbit Mars, planet kita yang mirip pesawat ruang angkasa ini akan menghadapi tantangan pertamanya, bergerak melalui sabuk asteroid. Ini adalah kumpulan objek batu metalik kecil, pada dasarnya ini adalah sisa-sisa peristiwa Big Bang yang membentuk tata surya kita 4,6 miliar tahun lalu. Jadi sedikit banyak kita kayak berjalan menembus waktu ya. Untungnya jarak antar satu asteroid dengan yang lainnya sekitar 965.000 km. Jadi setelah melewati satu asteroid, kita butuh waktu sebelum bertemu dengan yang berikutnya. Kalau berhasil melalui perjalanan ini dengan selamat, maka kita akan melihat raksasa gas pertama di galaksi kita, Jupiter. Sampai sejauh ini bulan kita yang setia masih mengikuti selama kita bergerak di dalam tata surya. Tapi, massa Jupiter yang sangat besar bisa mencuri bulan kita. Bagaimanapun, gravitasi Jupiter 2 kali lebih kuat dibanding gravitasi bumi. Kalau benar-benar bergabung dengan orbit Jupiter, bulan kita akan menjadi setidaknya bulan ke-80-nya Jupiter. Kalau menurutku sih agak kebanyakan ya. Pada titik perjalanan ini, suhu atmosfer bumi akan turun drastis sampai minus 145 derajat Celcius. Jadi kehidupan di bumi mungkin cuma akan ada di tempat-tempat tertentu. Sebagian besar air di planet kita akan membeku di titik ini, tapi hanya di permukaannya. Berkat aktivitas inti bumi yang memanaskan lautan kita dari bawah, panas bisa dilepaskan dan membuat sebagian air tetap dalam kondisi cairnya. Sebenarnya, inti bumi akan tetap aktif selama miliaran tahun setelah bumi meninggalkan orbitnya. Dalam kasus ini, mikroba yang hidup di dekat lubang-lubang hidrotermal akan berkembang. Tapi mungkin juga ada sedikit kehidupan di dekat panas yang tersedia oleh lubang-lubang termal di atas permukaan bumi, seperti di Taman Yellowstone. Opsi bagus bagi umat manusia adalah membangun kota-kota jauh di bawah tanah. Ini akan menjadi cara terbaik jika kita ingin kehidupan manusia tetap bertahan di planet bumi. 10 tahun setelah keluar dari orbit, kita akan memasuki perjalanan antar bintang. Kita akan berada di posisi 4,5 miliar kilometer dari matahari. Tata surya kita akan tinggal kenangan. Jika di titik itu kamu masih tinggal di bumi, kemungkinan kamu akan hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi pesat. Manusia bisa membangun seluruh kota bawah tanah dengan energi panas bumi, bahkan mungkin kita akan menemukan cara mengubah es menjadi sistem bahan bakar berkelanjutan yang melimpah. Es juga akan menjadi sumber utama air, dan sampai saat itu, proses transformasinya nggak akan begitu mahal. Berbagai tanaman bawah tanah juga akan berkembang, tapi sebagian tanaman akan lebih subur dibanding tanaman lain. Lumut, jamur, dan ganggang adalah alternatif yang bagus karena jauh lebih mudah dibudidayakan dan ditanam dalam jumlah besar. Ini artinya, sebagian besar menu makanan kita akan berbasis tanaman karena kemungkinan akan sulit memelihara hewan gembalaan di bawah tanah. Umat manusia akan bisa bertahan hidup selama ribuan tahun dengan cara ini. Jika bumi kebetulan melewati bintang yang memiliki planet layak huni, kita bahkan bisa mencoba membangun rumah di planet lain. Penerbangan ruang angkasa akan menjadi lebih mudah tanpa halangan atmosfer. Jadi iya,
Ide menjelajah planet lain kelihatannya nggak akan terlalu aneh dalam kasus ini. Satu-satunya hal yang kita harap tidak terjadi adalah bumi menuju lubang hitam. Kalau itu terjadi, sebut aja kita semua akan berubah menjadi spaghetti. Nggak beneran gitu sih, tapi kita akan mengalami proses yang disebut spaghettifikasi. Dalam hal ini, planet bumi dan semua yang masih hidup di atasnya akan terregang secara vertikal sampai pada titik, menghilang. Tapi itu bahasan untuk video lain ya. Untungnya, meski semua ini bisa saja benar, kita nggak bakal serta-merta mengalaminya. Berkat kemajuan ilmiah dan teknologi, kita akan mampu memprediksi jika sebuah bintang akan terlalu dekat melewati planet kita. Dan meski nggak bisa menghentikan sebuah bintang, hampir dipastikan kita bisa membuat persiapan. Jadi siapa tahu, mungkin generasi mendatang akan menonton video ini dan terkejut dengan betapa persisnya perhitungan kita tentang masa depan. Siap buat menguji pengetahuan kamu? Pastinya, kamu bakal dapat 1 poin tiap menjawab dengan benar. Yuk, langsung aja. Matahari berwarna kuning. Mitos bukan nih? Minta aja orang untuk ngegambar matahari, kemungkinan kamu bakal dapat lingkaran jingga atau kuning di langit. Tapi ternyata warna matahari bukan kuning. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, matahari kelihatan putih. Kok bisa sih? Menurut NASA, suhu matahari lah yang bikin warnanya jadi putih. Matahari terdiri dari campuran semua warna, jadi kelihatan kayak putih di mata kita. Terus, kenapa kalau dari bumi kelihatan kuning atau jingga, panjang gelombang berwarna, kuning atau jingga lebih panjang? Warna inilah yang terlihat oleh kita. Warna yang panjang gelombangnya pendek cuma sampai ke atmosfer. Oh iya, langit juga kelihatan biru pada siang hari karena alasan itu. Meteorit panas banget waktu jatuh ke bumi. Gimana menurut kamu, mitos atau fakta? Waktu orang-orang ngelihat bola api di sekitar meteorit, mereka pikir suhu meteorit panas banget. Padahal enggak ya, meteorit nggak langsung mendarat di bumi. Kebanyakan udah miliaran tahun berada di luar angkasa. Nah, luar angkasa itu dingin, cuma beberapa derajat di atas nol absolut. Tapi bukannya meteorit jatuh ke bumi dalam keadaan terbakar. Kok bisa? Bola api itu sebenarnya udara di depan meteorit. Udara itu mendapat tekanan karena kecepatan meteorit yang super tinggi. Sisi luarnya jadi terbakar, tapi lapisan itu mati saat mendarat di bumi. Mungkin kamu udah tahu, waktu mendarat meteorit hangat, tapi nggak panas banget. Satu sisi bulan selamanya gelap. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos. Yang bener aja nih. Tadi matahari, sekarang bulan. Jadi semuanya bohong. Waktu natap langit, kita ngelihat sisi terang bulan. Padahal matahari menyinari kedua bagian bulan sama rata saat bulan berotasi dan mengorbit bumi. Separuh bulan dalam bayangan dan separuh lagi terkena sinar matahari seperti bumi. Itu salah ya, sama kayak bumi, bulan gak punya sisi gelap permanen. Logikanya simple, bulan mengorbit bumi tapi juga berotasi pada porosnya. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Lubang hitam mengisap semuanya yang lewat. Mitos atau fakta? Lubang hitam punya massa dan gaya gravitasi yang terbatas. Tetap aja, gak ada yang tahu apa yang terjadi sama benda-benda yang ditarik ke sana. Tapi para ahli tahu lubang hitam nggak punya super gravitasi. Bayangin gini, kalau sebesar matahari, lubang hitam itu nggak langsung melahap seluruh planet. Bayangin lubang hitam kayak pengisap debu. Nah, lubang hitam itu menarik awan debu di dekatnya, tapi debu lain nggak terisap. Jadi meskipun ada lubang hitam yang menggantikan matahari, semua planet bakal terus mengorbit seperti sebelumnya. Planet-planet nggak akan masuk ke lubang hitam, gravitasi lubang hitam baru akan berpengaruh kalau bintang atau benda lain ada di dalam jangkauannya. Waktu kita nelpon, sinyal akan memantul dari satelit. Mitos atau fakta? Mitos, lebih tepatnya cuma kabar dari mulut ke mulut dan miskonsepsi. Maksudnya ada beberapa telepon satelit, tapi orang biasa kayak kita jarang pakai itu meskipun ponsel berfungsi dengan cara yang jauh berbeda.
Waktu kita nelpon orang, menara terdekat nyambungin kamu ke orang lain yang lagi online. Makanya ada sambungan menara, jaringan besar sambungan dari menara ke menara, dan kabel tersembunyi. Bulan nggak punya gravitasi. Ada yang bisa tebak, mitos atau fakta? Ini sih cuma mitos, tanya deh ke astronaut. Kalau enggak, percaya aja deh sama aku. Ada rekaman yang membuktikan bulan punya gravitasi. Tapi gravitasi bulan nggak sama seperti gravitasi di bumi yang bikin apel jatuh. Gravitasi bulan cuma sekitar 1/6 gravitasi bumi. Gimana ya rasanya jalan di permukaan bulan? Pria kedua yang mendarat di bulan, Buzz Aldrin bilang, rasanya kayak gerak lambat, mungkin gak begitu beda dari trampolin, tapi tanpa per dan gak stabil. Sunset di Mars berwarna biru. Ini mitos atau fakta? Ini fakta ya, sunset tuh keren banget. Langit jadi berwarna kuning, sekarang bayangin aja warnanya menjadi biru. Menurut NASA, sunset di Mars bakal kelihatan kebiru-biruan kalau dilihat dengan mata telanjang. Tapi itu karena debu, partikel debu yang lebih dekat ke matahari terlihat berwarna biru. Ada yang namanya gempa bulan, kayaknya mitos atau fakta tuh. Fakta. Gempa juga terjadi di bulan dan namanya gempa bulan. Tapi ciri-cirinya beda dengan gempa yang ada di bumi. Sebuah planet bisa cukup panas untuk membuat batu menjadi uap. Bisa tebak mitos atau fakta? Ini fakta. Suhu di alam semesta emang tinggi banget. Ada planet yang suhunya cukup untuk melelehkan dan bahkan bikin batu jadi uap. Ukuran planet itu 2 kali ukuran bumi. Bumi super ini mirip kayak planet kita, tapi suhunya terlalu panas. Para ahli yakin di planet itu mungkin ada lautan lava dan awan yang menurunkan hujan batuan cair. 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Menurutmu ini mitos atau fakta? Fakta. Meskipun cuma salah satu dari 100 miliar lebih bintang di Bima Sakti, pusat tata surya kita ini bisa memuat 1 juta bumi di dalamnya. Emang sih kelihatan kecil kalau kita lihat dari sini, tapi itu karena jaraknya yang jauh banget dari bumi. Semua komet punya ekor. Mitos atau fakta? Bener kok, beberapa komet emang gak nunjukin ekornya. Komet itu kelihatan kayak bola salju yang dilempar orang ke luar angkasa. Luar angkasa benar-benar hening, bener nggak tuh? Iya, ini terlalu gampang. Jawabannya fakta. Luar angkasa nggak punya atmosfer, jadi suara nggak bisa merambat di sana. Merkurius adalah planet terpanas. Mitos atau fakta? Merkurius adalah planet yang paling dekat ke matahari, jadi seharusnya bener dong. Salah. Venus yang merupakan planet kedua dari matahari punya suhu terpanas di tata surya. Tapi suhu planet nggak ditentukan jarak dari matahari, sebenarnya panas bergantung pada atmosfer. Atmosfer Venus sebagian besar mengandung karbon dioksida dan nitrogen. Kombinasi ini bikin atmosfernya tebal banget dan benar-benar tebal. Sepanjang tahun, permukaan Venus punya suhu sekitar 460 derajat Celcius, sementara itu permukaan Merkurius mirip suhu gurun, tapi variasi suhunya jauh lebih tinggi. Gravitasi di Mars lebih tinggi daripada di bumi. Beneran nggak nih? Ini fakta. Misalnya nih, satu orang yang berat badannya 100 kg di bumi, jika ditimbang di permukaan Mars, berat badannya jadi 38 kg. Venus berputar searah jarum jam. Hayo, bener nggak? Fakta. Venus berputar berlawanan arah dari banyak planet lain. Matahari di sana terbit di barat dan rotasinya lambat banget. Venus butuh 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Jarak planet ini dari matahari memengaruhi durasi satu rotasi. Planet ini terlalu dekat ke matahari dan matahari punya tarikan kuat pada planet-planet. Jejak kaki di bulan bisa awet selama jutaan tahun. Fakta atau mitos? Fakta dong, bulan nggak punya atmosfer, jadi nggak ada angin di sana. Tanpa angin, jejak kaki ini nggak bisa terhapus kalau nggak diapa-apain. Jadi, berapa total poin kamu? Komen di bawah ya. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan.
Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, gak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya, Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget, suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya.
Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronot yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas, raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi, kita berimajinasi saja. Di Neptunus, beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? Hampir nggak ada kemiripan antara bumi dengan Jupiter. Planet kita berukuran kecil dengan tumbuhan dan panda yang lucu. Jupiter adalah gas raksasa menakutkan dengan badai mengamuk yang tidak pernah berhenti. Dan jika jatuh ke planet ini, mungkin kamu akan bisa terbang menembusnya. Tapi apa yang akan terjadi jika bumi kita sebesar planet ayah dari tata surya ini? Wah, bakal seru nih. Jupiter begitu besar hingga ukurannya pasti nggak kebayang olehmu. Radiusnya sekitar 11 kali radius bumi dan sekitar 316 kali lebih masif. Jadi untuk mengubah bumi menjadi Jupiter lain, radiusnya harus diperbesar 11 kali. Jika kepadatan planet tetap sama, maka masa bumi baru kita akan bertambah banyak, bahkan mencapai 4 kali masa Jupiter. Tentu saja, perubahan ini nggak akan berjalan mulus. Hal pertama yang akan segera kita sadari, bukan ukurannya, tapi gravitasinya. Gravitasi bumi baru akan meningkat 11 kali lipat dibanding bumi lama. Ilmuwan bilang sebenarnya kita bisa bertahan di planet dengan gravitasi lebih besar asalkan kurang dari 5 kali gravitasi yang sekarang. Nah, kita asumsikan kita ini pemberani yang selalu siap menantang alam. Akan seperti apa kehidupan kita?
Nggak begitu menyenangkan sih. Setelah tiap langkah, kamu harus duduk di bangku dan beristirahat seolah-olah kamu habis lari maraton. Ya, berjalan akan sesulit itu. Dan semoga aja kamu sanggup berdiri lagi nanti. Untuk bisa bergerak di planet ini, otot-otot kita harus sangat kuat. Makanan cepat saji bukan masalah lagi, karena untuk melangkah ke kulkas saja, kamu harus menjadi seperti atlet angkat beban. Gaya gravitasi bukan cuma berpengaruh terhadap gerakan, tapi juga terhadap ukuran semuanya. Apa kamu tahu kalau banyak astronaut yang tinggi badannya bertambah karena kondisi gravitasi di luar angkasa? Jadi kalau kamu khawatir akan bertubuh pendek, ini solusi untukmu. Di sisi lain, gravitasi yang kuat akan bikin kita semua lebih pendek. Ini bukan cuma berlaku pada manusia, tapi pada semua yang ada di planet kita. Pepohonan akan menjadi sangat kecil. Untuk tumbuh, pohon harus mengangkut air dari akar ke cabang, hal yang gak realistis untuk gravitasi sebesar itu. Jadi semua pepohonan akan berubah menjadi semak-semak kecil. Gunung-gunung juga gak ada lagi. Gunung terbesar sekalipun akan menjadi sangat kecil. Tapi paling enggak, semua orang jadi bisa menaklukkan Everest. Ini juga berlaku untuk hewan loh. Hewan peliharaan kita harus cepat berevolusi menjadi anjing corgi yang kuat untuk bisa berjalan. Dan tentunya, ucapkan selamat tinggal kepada burung-burung. Jika menurutmu penderitaan itu belum cukup, ayo kita tambahkan satu hal lagi. Kita akan sangat sulit bernapas. Tekanan atmosfer akan meningkat drastis, ini karena bumi akan mulai menarik udara ke arahnya dengan kekuatan besar. Kamu akan benar-benar merasakan bobotnya di punggungmu. Ingat apa kataku tentang istirahat sehabis tiap langkah tadi? Sekarang bayangin juga, kamu harus bernapas menembus bantal. Iya, dan bukan itu aja, tekanan atmosfer memainkan peran penting dalam perilaku molekul air. Air akan jauh lebih sulit mendidih maupun membeku, kebanyakan gunung es akan meleleh, dan mungkin kita juga nggak punya awan lagi. Semua uap air akan turun menerjang kita dalam derasnya hujan, kita akan beruntung kalau nggak langsung kebanjiran. Tapi yang aneh, akan ada kelebihannya juga loh. Misalnya semua yang di sekitar kita akan jadi jauh lebih lapang. Seandainya kita nggak kebanjiran, bahkan akan ada banyak area sepi di planet kita. Mungkin akhirnya harga tanah akan turun, tapi area yang belum dieksplorasi ini mungkin akan tetap tak tereksplorasi karena kita hampir nggak bisa pergi melintasi laut dan samudra. Bukan saja karena bergerak melintasi air akan sangat sulit, tapi juga karena seluruh perairan di planet ini akan 10 kali lebih luas. Tersesat di lautan biasa aja udah menakutkan, apalagi kalau lautannya 10 kali lebih dalam dan luas. Jadi nggak akan ada pelayaran lagi dan lupakan terbang dengan pesawat atau mengunjungi ruang angkasa lagi. Tapi sepertinya itu belum semua. Jika bumi seukuran Jupiter, gunung berapi juga akan meletus di mana-mana. Karena peningkatan massa, bumi akan sangat nggak stabil. Semua gunung berapi yang sudah mati akan menjadi aktif lagi dan di mana-mana akan ada lava serta gas beracun. Di tahun 1883, terjadi erupsi yang paling menghancurkan dalam sejarah manusia, yaitu erupsi Gunung Krakatau. Letusan terjadi di sebuah pulau kecil, tapi manusia di seluruh planet bisa merasakan dampaknya. Erupsi itu menghancurkan pulau tersebut, memicu banyak tsunami dan awan-awan gas beracun menyebar berkilo-kilometer jauhnya. Nah, sekarang bayangin ini, tapi 10 kali lebih parah. Itu yang akan terjadi di bumi yang sebesar Jupiter. Keadaannya mungkin akan mirip dengan jatuhnya Chicxulub, yaitu meteorit yang menyapu dinosaurus dari muka bumi. Lalu gas-gas beracun menyebar di seluruh planet yang menyebabkan salah satu kepunahan masif terbesar dalam sejarah bumi. Oh, dan kita juga akan kehilangan medan magnet. Wah, makin serem aja ya. Medan magnet sangat penting bagi kehidupan di bumi. Menurut Rory Barnes dari University of Washington, magnet bumi melindungi kehidupan di planet ini dari bahaya ruang angkasa. Ini mencakup segala jenis radiasi dan angin matahari. Di dalam planet kita terdapat inti besi cair yang bertanggung jawab memproduksi medan magnet. Jika tekanan di inti bumi meningkat karena gravitasi, medan magnet bumi akan hilang. Kita akan terpapar efek radiasi kosmik dan terlalu mengerikan sekalipun cuma dibayangkan.
Oke, jadi kita sekarang tahu kalau kehidupan di bumi baru ini benar-benar akan mengerikan. Tapi gimana dengan angkasa luar? Mungkin kamu pernah mendengar bahwa berkat gravitasinya yang kuat, Jupiter melindungi kita dari asteroid. Nah, ini akan menjadi tugas kita. Jupiter mengalami sekitar 24.000 tabrakan per tahun, dan sekarang ini jadi nasib kita. Kamu masih ingat meteorit Chicxulub yang tadi kusebut? Tragedi yang sama terjadi terhadap planet kita tiap sekitar 100 juta tahun. Tapi jika ukuran bumi sebesar Jupiter, objek-objek ini akan menabrak kita tiap pekan. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada bulan, satelit alami kita yang berada sangat dekat dengan kita. Jadi, jika bumi bertambah besar, ini benar-benar akan jadi bencana. Kita akan menyaksikan bulan terkoyak di langit. Tentu setelah itu, semua pecahannya akan menabrak kita. Salah satu teori mengatakan bahwa miliaran tahun lalu, bulan entah bagaimana terpisah dari bumi dan pecahan-pecahannya menyatu menjadi bola. Sekarang, kita seperti melihat alur mundur pembentukannya. Dan meskipun entah bagaimana bulan bisa bertahan dan tetap berada di orbit bumi, perubahan pasang surut air masih tetap akan drastis. Dampak perubahan ini akan sulit sekali diprediksi, tapi kemungkinan sebagiannya berupa banyak terjadi tsunami. Di sisi lain, kemungkinan kita akan memiliki beberapa bulan baru. Jupiter punya 79 bulan, ini akan menjadi pemandangan spektakuler. Itu kalau awan-awan gas dari semua letusan gunung berapi nggak menghalangi. Kemunculan planet raksasa kedua juga akan membawa konsekuensi signifikan bagi seluruh tata surya. Jangan khawatir, planet-planet lain gak akan menabrak kita. Banyak orang meremehkan betapa jauh jarak antara satu planet dengan planet lainnya. Tapi, bumi yang baru akan sedikit menggeser orbit planet-planet lain dan memengaruhi kecepatan rotasinya. Dan, rotasi bumi mengelilingi matahari akan jauh lebih lambat karena masanya yang sangat besar. Misalnya, 1 tahun Jupiter sama dengan 12 tahun bumi. Ini semua tentunya akan memengaruhi musim dan iklim pada umumnya. Jadi, apa akan ada kehidupan di bumi? Mengajukan pertanyaan ini saja kamu sudah bisa dibilang berani. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukan bumi super layak huni dan ukurannya mendekati Jupiter, akan menarik sekali untuk melihatnya.